Itulah kedemunan. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, kita akan mengkaji kitab Hilyatus Syabab tapi dengan fokus nahwu shorof. Fokus kepada ilmu nahwu, kaidah nahwu dan shorofnya dengan mengkaji kitab Hilyatus Syabab fi ilmil akhlaqi wal adab. Ad-darsus sabi, pelajaran yang ketujuh. Adabul bait, etika dalam rumah. Bagaimana kemarin? Sekarang wajib. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Wajib ala muhafazati kutubika. Wajib tekunlah, rajinlah ala muhafazati kutubika, tekunlah menjaga kitab-kitabmu, tekunlah merawat, memelihara, menjaga kitab-kitabmu. Wa adawati darasatika, dan alat-alat pelajaranmu, alat peraga pelajaranmu atau alat-alat pelajaranmu. Wadoha, dan letakkanlah ia alat-alat atau kitab-kitab fil mahallilaha, pada tempatnya, dan simpanlah ia pada tempatnya. Wajib ala muhafazati kutubika wa adawati darasatika wa doha fil mahallilaha. Tekunlah, rajinlah menjaga kitab-kitabmu, memelihara kitab-kitabmu dan alat-alat pelajaranmu, dan simpanlah kitabmu atau alat-alat pelajaranmu fil mahallilaha, pada tempatnya. Wajib itu isim fil huruf. Isim fil huruf? Fi'il. Kalau dia fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar dari kata? Dari kata apa itu? Wajib. Dari kata wadhoba. Coba tasrif. Wadhoba yuwadhibu muwadhabatan wa widhaban wa widhaban fahuwa muwadhibun wa dhaka muwadhabun. Wadhib la tuwadhib, muwadhabun muwadhabun. Wajib, tekunlah, itu bentuk fil amar dari kata wadhoba. Wadhoba itu fi'il madi sahih atau mu'tal? Fi'il madi sahih atau mu'tal? Mu'tal. Apa mujarradnya? Wadhoba. Huruf illatnya di mana? Huruf illatnya di fa'il. Karena huruf illatnya di fa'il berarti dia termasuk mu'tal. Mutal ada 5: mutal misal, mutal nakis, mutal
Ajwaf mutal misal, ajwaf, nakis, lafif mafruk, lafif makrun. Wajib di sini mutal misal. Kenapa dikatakan mutal misal? Sebab huruf illatnya terdapat di fafiil dari mujarrad wadhaba. Wadhaba atau wadhiba, nanti lihat kamus. Wajib mujarrad atau mazid? Mazid berapa? Mazid 1. Wazan fa'ala. Mazid 1 ada berapa? 3. Mazid 1 ada 3. Fa'ala, fa'ala, af'ala. Wazib. Kalau dia wazib fi'il amar berarti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Mustatir. Mustatir. Mustatir dhamir apa? Anta. Dhamir anta jawazan atau wujuban? Wujuban. Wujuban takdirnya apa? Anta. Takdirnya anta. Coba tasrif, coba i'rab. Wazib fi'lul amri mabniun 'ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ala harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Muhafazati isim fil huruf. Isim. Kalau dia isim mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Dia mu'rab apa? Mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Sigot apa dalam shorof? Isim masdar. Isim masdar dari kata Hafazah. hafazah. Coba tasrif. Hafazah yuhafizu muhafazatan wa hifazan fahuwa muhafizun wa laka muhafazun hafiz la tuhafiz. Muhafazun. Muhafazati dibaca jar karena dimasuki atau diawali oleh huruf jar. Tanda jarnya adalah kasro karena dia termasuk isim mufrad. Ala muhafazati. Tadi dikatakan dari kata hafazah. Hafazah itu mujarrad atau mazid? Mazid. Mazid berapa? 1. Mazid 1 wazan fa'ala. Muhafazati. Kenapa tidak bertanwin? Karena mudhof. Mudhof berarti kutubi di situ kedudukannya sebagai Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu termasuk marfu'atul asma, mansubatul asma atau majruratul asma. Majruratul asma. Majruratul asma. Kalau dia dijar berarti tanda jarnya adalah Kasrah. apa sebabnya? Kenapa bisa dijar dengan kasroh? Jamak taksir. Jamak taksir. Kenapa dia jamak taksir? Apa sih mufradnya? Kitabun. Kitabun, kitabani, kutubun. Bisa tidak dia menjadi jamak muzakkar salim? Tidak boleh. Yang bisa menjadi jamak muzakkar salim itu hanya yang berakal. Isim alam dan isim sifat. Isim alam ada syaratnya, isim sifat juga ada syaratnya. Yang jelas sama-sama berakal. Ini kitabun, kitabun itu tidak berakal. Dia juga bukan isim sifat, berarti tidak boleh menjadi jamak mudzakkar salim. Jamaknya dia itu bentuk jamak taksir. Ada sesuatu yang tidak berakal, tapi ada juga bentuk jamak mudzakkar salimnya. Itulah yang biasa disebut dengan mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin berakal tidak? Alam tidak berakal. Alam berarti dia dikatakan mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Wa sahbihi ajma'in. Ajma'in ada ciri-ciri anunya jamak muzakkar salimnya yaitu berakhiran ina. Dia bukan jamak muzakkar salim tapi mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Ishruna, thalathuna, arba'una. Itu bukan jamak muzakkar salim tapi mulhaq yang diserupai. Jadi yang diserupai dengan jamak muzakkar salim. Kenapa diserupai? Dia tidak sampai derajat jamak muzakkar salim, tapi diserupai sebab memiliki ciri-cirinya jamak muzakkar salim. Apa ciri-ciri jamak muzakkar salim? Berakhiran una atau ina. Wajib ala muhafazati kutubi dibaca jar karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Tanda jarnya adalah kasroh sebab dia Jamak taksir. wa huwa mudhofun. Al-kafu dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fathati fi mahalli jarrin mudhofun ilaih.
Ka ini isim domir. Isim domir itu ada berapa? Dua. Ada dua. Domir baris dan domir mustatir. Domir baris juga itu terbagi dua, yaitu muttasil dan munfasil. Muttasil terbagi tiga, yaitu marfu, mansub dan majrur. Munfasil terbagi dua, yaitu marfu dan mansub. Kalau baris juga terbagi dua, yaitu jawazan dan wujuban. Mustatir ya? Mustatir terbagi dua, yaitu jawazan dan wujuban. Jawazan itu domir huwa dan iya. Wujuban itu domir ana, anta, nahnu. Jadi nonton YouTube Tumpel Anisnya ya. Kalau jadwal Devi dijamin termurah tanpa diskon hingga 65%. Apa? Ya, saya lagi nangis ke sebelah. Sosok Anis. Oke, lanjut. Wajib ala muhafadzati kutubika wa adawati al-waw isim fil huruf. Kalau dia huruf apa? Atof. Coba sebutkan huruf atof. Wa au fa am imma thumma bal hatta lakin. Sebutkan huruf atof dalam nazom. Bil wawi wal fa wa summa hatta wa bal wala walakin imma. Oke. Kalau dia huruf atof, mabani atau murab? Mabani atas apa? Fathah. Mabani atas fathah. Berarti kalau ada huruf atof, berarti ada huruf matuf. Wadawati. Di situ kenapa bisa dibaca jar? Karena Matuf kemana? Kutubi. Itu matuf termasuk tawabi. Tawabi itu ada 4. Natun, atom, taukid, badal. Di sini matuf berarti dari segi robnya dia mengikuti matufun alaihnya. Karena yang diikuti itu dijar muhafadzati kutubi. Karena yang diatofi itu yang diikuti itu dijar kutubi sebagai mudhofun ilaih, berarti wa'adawati juga dijar. Wa'adawati matufun ala kutubi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih li'annahu jam'ul muannatsis salim. Jam'ul muannatsis salim. Jawana salim ini apa nunya? Apa mufradnya? Itu selalu saya katakan syarat. Buang saja. Apa ciri-ciri jamuan salimnya kah? Alif dan ta. Dibuang saja alif dan ta, baru kasih kembali ciri-ciri muannasnya, yaitu tamar buta, berarti ada tun. Ada itu ada tuh syarti. Ada syarat, ada tuh syarti. Itu alat. Adawat jama' muannas salim. Muslimatun, buat saja anunya atunnya menjadi muslimatun. Mudarrisatun itu mufrad dan jama' muannas salim. Wadawati darosatika, dibaca darosati lebih disebabkan karena kedudukannya sebagai mudhofun ilaih dan dia juga mudhof. Jadi ada dia disandari, dia juga sandar. Mudhof, kemudian dia juga mudhofun ilaih, baru mudhof lagi. Itu. Berarti kan di situ darosatika al-kafu dhamirun barizun muttasilun mabniun ala fathati fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Wajib ala muhafadzati kutubika wa dawati darasatika. Takunlah menjaga kitab-kitabmu dan alat-alat pelajaranmu. Wadoha atau wadoha? Itu satu paket atau bagaimana? Nah, wadoha ada begitu? Wadoha, baru terakhirnya ha. Ada gak? Tidak ada yang ada auta nata tumatum ti tuma tuna.
Berarti di sini ada 3 kata. Wa, do, ha. Wa-nya situ sebagai wau atof. Do fi'il amar, berarti dia matuf ke mana? Cari cara menentukan matuf alaihnya itu kalau dia fi'il amar cari fi'il amar. Kalau dia isim cari isim. Begitu. Kalau isim masdar biasanya dia kembali ke isim masdar. Pertanyaan. Sini do kembali ke mana? Anunya matuf kemana? Kemana? Wajib. Pertama tekunlah menjaga, yang kedua peliharalah ia. Simpanglah ia. Do dari kata wadoa. Coba tasrif. Wadoa yada'u wada'an wa maudi'an fa huwa wadi'un wa dhaka maudu'un do la tada maudi'un. Wadoha, dan letakkanlah ia, simpanlah ia. Hanya situ kembali ke mana? Kembali ke yang lebih dekat. Ada wati. Dan letakkanlah alat-alat pelajaran fil mahalli, pada tempatnya. Fi mahallilah, pada tempatnya. Coba irabki wadoha fil mahalli laha. حرف العطف مبني على الفتحة لا محل لها من الإعراب. فعل الأمر مبني على السكون لا محل لها من الإعراب. وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. في حرف الجر مبني على السكون لا محل لها من الإعراب. محل مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. اللام مفرد مبني على الفتحة لا محل لها من الإعراب. ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مجرور باللام. Selanjutnya situ ada huruf alif, jim, ta, ha, da. Kira-kira mau dibaca apa situ? Bisa wa ijtahada, wajtahada. Sewasan dengan ifta'ala. Bisa juga wajtahid sebagai bentuk fi'il amar. Kira-kira di sini cocoknya di apa? Jadi untuk menentukan dia fi'il amar ke atau fi'il madi harus tahu artinya. Itulah namanya harus ada zauq, perasaan, rasa gitu. Oh, meraba-raba. Oh, kira-kira di sini fi'il amar cocok atau fi'il madi? Kalau fi'il amar berarti fi'ilnya mana? Kalau fi'il madi berarti fi'ilnya mana? Dan dia bersungguh-sungguh dalam, atau fi'il amar karena sebelumnya selalu pakai fi'il amar dari kata wajib. Tekunlah, rajinlah. Yang kedua simpanglah. Itu juga pakai fi'il amar. Berarti wajtahid dan bersungguh-sungguhlah, berarti lebih cocoknya dia sebagai fi'il amar. Coba tasrif. Ijtahada yajtahidu ijtihadan wa mujtahadan fa mujtahidun ijtahid la tajtahid mujtahadun. Wajtahid fi'lul amri mabniun 'ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Coba tasrif lugawi. Ijtahid, ijtahida, ijtahidu, ijtahidi, ijtahida, ijtahidna. Kenapa di sini tidak dibaca alifnya? Wajtahid. Kenapa tidak dikatakan wa ijtahid? Karena hamzahnya di sini adalah hamzah wasol. Hamzah yang ada pada fi'il amar itu namanya hamzah wasol, kecuali fi'il amarnya wazan af'ala. Hamzah yang ada pada fi'il amarnya wazan af'ala itu namanya hamzah qat'i. Apa perbedaan antara hamzah wasol dan hamzah qat'i? Hamzah qat'i ada sebelumnya dibaca, tidak ada sebelumnya tetap dibaca. Kalau hamzah wasol tidak ada sebelumnya dibaca, tapi kalau ada sebelumnya tidak dibaca. Mau jadi hamzah qat'i itu hamzah wasol.
Hamzah qat'i. Tapi terkadang hidup itu hamzah wasal. Ketika ada orang lain yang lebih penting, kita yang dilupakan. Aduh. Wajah tahid dan bersungguh-sungguhlah. Fi murajaati, fi isim fil huruf. Huruf apa ini? Huruf jar, coba sebutkan huruf jar. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Murajaati majrurun bil fi wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhafun. Murajaat itu dari kata apa? Murajaat itu dari kata apa? Raja'a itu wazan fa'ala. Coba tasrif raja'a. Raja'a yuraji'u muraja'atan wa rija'an wa rija'an fa huwa muraji'un. La turaji' muraja'un muraja'un. Berarti murajaat ini bentuk sigot isim masdar dari kata raja'a. Bersungguh-sungguhlah fi murajaati. Bersungguh-sungguhlah mengulangi. Mengulangi apa? Durusika. Mengulangi durusika. Kenapa dibaca durusi? Karena dia sebagai mudhafun. Mudhafun ilaih. Mudhafun itu hukumnya dia apa? Dijar. Apa tanda jarnya di sini? Dijar dengan kasroh. Kenapa bisa dijar dengan kasroh? Hah? Apa biasa diwiang? Biasanya ketemu dengan lapas apa? Kalau kata durus, ada kalau das itu bentuk apa? Mufrad. Berarti durus ini bentuk jamak taksir. Cocok kan? Jamak taksir. Sallallahu ala Muhammad. Darsun darsani. Darsun darsani. Durusun. Apa artinya darsun? Ad-darsusani pelajaran. Kalau di sini artinya artikan bagaimana? Wajah tahid fi murajaati durusika. Bersungguh-sungguhlah. Tidak usah diartikan fi. Bersungguh-sungguhlah mengulangi pelajaranmu. Bersungguh-sungguhlah. Yang dimaksud bersungguh-sungguhlah selalu mengulangi. Serius. Jadi belajar itu bukan cuma di sekolah nih. Belajar itu bukan cuma di sekolah. Belajar itu dimanapun kita berada. Ada peluang untuk belajar. Di dalam kamar, istirahat, ya bisa buka-buka. Bisa buka-buka. Buka-buka kitab. Enak kalau ada HP. Kalau ada HP, baring-baring ya, buka situ ceramah-ceramah. Jadi bawa HP di. Bawa HP. Ku tangkap ki, HP baru kayak itu. Beli HP baru ku tangkap. Wajah tahid fi murajaati durusika. Bersungguh-sungguhlah mengulangi pelajaranmu. Al-kafu durusika. Al-kafu dhamirun barizun muttasilun mabniun ala fil bait jarun wa majrur wala tudayyi. Dari kata apa kira-kira itu? Doyya'a yudayyi'u. Doyya'a yudayyi'u. Coba tasrif. Doyya'a yudayyi'u. Ulangi coba ya. Doyya'a yudayyi'u tadyi'an tadyi'atan tadyi'an tadyi'an mudayya'an fa huwa mudayyi'un wa dzaka mudayya'un doyyi' la tudayyi' mudayya'un mudayya'un. Wala tudayyi'. Apa artinya tudayyi'? Doyya yudoyyu bisa diartikan menghilangkan, meluputkan, memboroskan. Berarti kalau bilang wala tudayyi jangan menghilangkan. Maksudnya jangan menghilangkan, jangan biarkan. Jangan meluputkan. Luput dari ini. Berarti terbiarkan. Wala tudayyi jangan biarkan waqtaka. Kenapa dibaca waqta? Maf'ulun bih. Siapa yang membiarkan? Wala tudayyi jangan biarkan siapa?
Kamu berarti failuhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta wala tudayyi. Kenapa dibaca tudayyi bukan tudayyi'u? Karena lamnya di situ sebagai lamun nahyi. Lamun nahyi itu termasuk awamirul jazmi, amil jazam. Amil jazam itu ada dua, ada huruf jazam, ada syarat. La tudayyi fi'lun mudhari'un majzumun bila min nahyi wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu al-fi'lu mudhari'u sahihul akhirin ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un waqta maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu zahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhafun al-kafu dhamirun barizun muttasilun mabniun al-fathati fi mahalli jarrin mudhafun. Sudan. Apa artinya Sudan? Buka kamus. Sudan. Terbiasa buka kamus ya? Terbiasa buka kamus. Kalau mau buka kamus berarti di huruf sin. Mana kamus Al-Munawwir? Dibuka kamus Al-Munawwir. Sia-sia. Kalau mau diartikan wala tudayyi wa takasudan, jangan biarkan waktumu sia-sia. Kira-kira sia-sia kedudukannya sebagai apa? Dia segimana? Kalau jumlah sudah sempurna, baru masih ada kalimat itu berbicara tentang maf'ul mutlaq, maf'ul ajali, maf'ul hal, maf'ul bih. Pikirkan ini. Cocoknya dari ini bagaimana? Jangan biarkan waktumu sia-sia. Maksudnya itu menunjukkan apa? Menunjukkan mana apa itu sia-sia? Menunjukkan mana waktu kah? Atau sebab kah? Atau keadaan kah? Belum tahu bahasa kan? Jangan biarkan waktumu sia-sia. Bagaimana cara itu? Ini kok sudah tahu artinya. Kenapa? Coba itu kata sia-sia. Jangan biarkan waktumu sia-sia. Maksudnya sia-sia. Menunjukkan keterangan apa itu sia-sia? Waktu kan? Kutanya, waktu gitu. Bukan ini itu bahasa ini. Bukan. Berarti bukan maf'ulun fi. Sia-sia itu alasan kayak itu. Jadi alasannya maf'ul ajli kan begini. Maf'ulun li ajli adalah isim yang dibaca nasab yang menjadi alasan atau sebab terjadinya sesuatu. Jangan membiarkan waktumu. Alasannya sia-sia maksudnya karena sia-sia. Begitu kan? Nggak cocok. Kalau keadaan hal cocok kan? Wala tudayyi wa takasudan, jangan biarkan waktumu dalam keadaan sia-sia. Cocok tidak? Cocok tidak? Harus berani. Itu dalam i'rab itu apapun alasanmu, kalau cocok menurutmu jadikan saja begitu. Begitu orang kalau menentukan i'rab. Yang penting tidak menyalahi kaidah. Jadi saya tanya lagi, wala tudayyi wa takasudan, dan jangan biarkan waktumu dalam keadaan sia-sia. Cocok tidak jadi maf'ulun jadi hal? Cocok. Hal itu menunjukkan keadaan. Kemudian hal itu ada shahibul halnya. Shahibul halnya selalu bentuk isim ma'rifah. Apa yang sia-sia? Waktu di situ nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Begitu. Jadi kalau mau menentukan kedudukan, kalau sudah dapat fi'il fa'il maf'ul baru ada kata selanjutnya dibaca nasab, berarti pikirkan itu bagaimana cara menentukan
harus berani masuk, harus berani. Oh, kalau saya di sini artikan maf'ul mutlak, dan jangan biarkan waktumu dengan pembiaran yang sia-sia. Itu agak kurang pas. Jangan biarkan waktumu dalam keadaan sia-sia. Oh, kalau dalam keadaan itu biasanya sebagai hal. Begitu. Barulah kita buka pengertiannya hal. Hal itu apa? Hal itu isim yang dibaca nasab. Apa pengertiannya hal? Wal ismul mansubu awal ismul mansubul ladzi al-mufassir lima bahama minal hayati. Isi yang menjelaskan tentang keadaannya perbuatan, keadaannya sahibul halnya. Ja'a Zaidun rakiban, telah datang Zaid rakiban mengendara. Telah datang Zaid mengendara. Oh, mengendara di situ menunjukkan apa? Waktu mengendara kah? Atau dalam keadaan mengendara Zaid? Oh, dalam keadaan mengendara Zaid. Berarti rakiban di situ cocok menjadi maf'ul, cocok menjadi hal. Kalau dia dijadikan hal, baru kita berpikir tidak menyalahi kaidah kah? Oh, rakiban itu isim nakiro, karena itu hal itu bentuk isim nakiro. Kemudian dicari sahibul halnya, karena setiap ada hal pasti ada sahibul hal. Setiap ada keadaan pasti ada pasti ada sesuatu yang dijelaskan keadaannya. Siapa yang dalam keadaan mengendara? Zaid itu nakira atau ma'rifah? Ma'rifah, berarti antara sahibul hal dan halnya itu bagus cocok, berlawanan. Itulah syaratnya hal. Hal nakiro, sahibul halnya ma'rifah. Kenapa bisa? Sebab kapan halnya ma'rifah nakiro, sahibul halnya nakiro, berarti dia mutobaqah. Nakiro ketemu nakiro, kemudian isim sifat rakiban, sifat isim fa'il, berarti jadi apa ya? Jadi naat. Makanya itu sebenarnya naat dan hal itu masih sama. Ja'a rajulun rakiban, telah datang seseorang yang berkendara. Ja'a Zaidun rakiban, telah datang Zaid dalam keadaan berkendara. Sama-sama jika adaannya berkendara. Cuma yang membedakan, kalau sama-sama nakiro itu kedudukannya sebagai tapi kalau rakiban nakiro, sahibul halnya Zaid di situ sahibul halnya sebagai ma'rifah, berarti dia tidak cocok sebagai nakiro karena tidak cocok sebagai naat sebab tidak mutabaqah. Berarti cocoknya dia sebagai hal. Bisa dipahami? Gitu. Jadi harus berani. Kalau ada kedudukan kasih pusing harus berani. Kayak ini antara ini. Dan memang itu ya, antara hal, antara itu semua. Hal, maf'ulun fi, maf'ulun ajli. Jadi itu jadikan halun. Itu sudah dan hal itu kan dari isim sifat, toh? Hal dari isim sifat. Sudah ini isim sifat bukan? Ini isim masdar. Tapi ingat, ada isim masdar bermakna sifat. Ada isim masdar bermakna sifat, ada. Sia-sia itu apa? Sifat toh? Wala tudayyi'u waktaka, sudah, dan jangan biarkan waktumu dalam keadaan sia-sia. Berarti sudah situ halun mansubun wa alamatun nasbi al-fathatul muqaddarah mana min dzuriha lita'adzur annahu ismul maksur wala poin situ wau atau lanya lah. Kalau sudah ada gambaran sebelumnya, berarti begitu. Biasanya tidak dalam satu kalimat itu, kalau ada kalimat berulang-ulang, berarti tidak jauh di kalimat sebelumnya, tidak jauh di kalimat yang baru dengan kalimat sebelumnya. Dia sebelumnya situ pakai la apa biasa? Lanahi, berarti la di situ pakai la lanahi. Terus ada baca sini? Af'ala yuf'ilu, amdo yumdi. Amdo yumdi. Amdo itu dari kata amdo mado, wazan afalanya menjadi amdo. Kemudian dia fi'il mudhari'nya yumdi.
sebenarnya ada huruf illatnya yumdi, karena dia nasab maka tanda nasabnya di situ membuang huruf illat. Karena fi'il mudhari mutal akhir dirofa dengan dhamma muqaddaro, dinasab dengan fathah sahih, dijazam dengan hasfun harfil illat. Dari kata amdo yumdi, coba tasrif, amdo yumdi imdoan wa mumdon fahu wa mumdin wa laka mumdon amdi la tumdi mumdon. Amdo itu wazan af'ala dari kata mado. Mado itu madin. Madi itu apa? Apa artinya madi? Fi'il madi? Lampau pekerjaan. Fi'lun madin, pekerjaan yang lampau. Itu lampau lazim. Lewat lazim. Berarti kalau dia wazan af'ala menjadi mutadi. Coba mutadikan lewat atau lampau. Melampaui atau melewat atau melewatkan. Makanya sudah diartikan wala tumdi, jangan lewatkan. Itulah pentingnya saya terus mikir kamera. Itulah pentingnya pelajari wazan. Kalau mado itu lazim, artinya lewat, lampau, itu lazim. Kalau lazim berarti tidak butuh maf'ulun bih. Tapi untuk memuta'addikan fi'il lazim, salah satunya adalah menjadikan wazan af'ala atau fa'ala. Buka kamus apa yang ada. Oh, kalau mado itu muta'addinya amdo yumdi, artinya tadi lewat, berarti kalau dimuta'addikan menjadi melewatkan. Kalau menjadi muta'addi berarti ada maf'ulun bihnya, dan jangan kamu melewatkan asy-syahra. Apa artinya syahra? Syahrul Ramadan. Apa artinya? Bulan. Jangan lewatkan satu bulan. Ini pelajaran buat kalian ya. Pelajaran buat kalian, wala tumdi syahra, dan jangan melewatkan satu bulan. Pelajaran sekali lagi, pelajaran buat kalian. Satu bulan Ramadan nanti melewatkan satu bulan Ramadan, jangan. Wala tumdi syahra, dan jangan melewatkan satu bulan fi ma la yufidu. Afada yufidu. Sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan melewatkan satu bulan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan membiarkan satu bulan terhadap apa yang tidak bermanfaat. Jangan cuma yang tidak bermanfaat. Jangan biarkan satu bulan yang kau kerjakan cuma yang tidak bermanfaat. Usahakan dalam satu bulan itu belajar. Perhatikan dari awalnya. Ini nasihat untuk rute. Kalau bisa jadikan ini sebagai prinsip. Tulis di bukumu atau tulis di lemarimu. Yang pertama apa? Wazib dari atas. Jangan biarkan sesuatu berserakan. Ada kitab mulia di lantai, simpan, pungut, baru simpan di lemari. Paham tuh? Yang kedua, wajib ala muhafadzati kutubika. Tekunlah menjaga kitabmu. Jangan biarkan robek-robek. Bagus sih robek-robek kalau sering dibuka, tapi kalau robek-robek tidak pernah buka. Wadawati darasatika, dan jagalah alat-alat pelajaranmu. Jangan satu hari satu pulpen. Beli hari ini pulpen, hilangi, besok beli lagi, sayangnya hilang. Nah, begitu. Tekun. Yang selanjutnya wajtahid fi murajaati. Nah, ini
Wajtahid fi murajaati durusika, bersungguh-sungguhlah dalam mengulangi pelajaranmu di rumah. Saya kan nanti kalau kalian sudah bulan Ramadan, saya berpesan sama kalian. Jadikan ini sebagai story game. Pesan guru ta melalui Ustaz Ilham dalam kitab Syabab. Wajtahid fi murajaati durusika fil bait. Bersungguh-sungguhlah dalam mengulangi pelajaranmu fil bait, di dalam rumah. Wala tudayyi waqtaka sunan, jangan biarkan waktumu itu terbuang sia-sia. Apa perbuatan yang sia-sia itu? Salah satunya main HP terus, sia-sia itu. Sia-sia itu. Main game terus, sia-sia itu. Apalagi perbuatan sia-sia? Nonton TikTok, nonton TV, pokoknya semua itu sia-sia. Bagaimana supaya bermanfaat? Wala tumdi syahra fi ma la yufid. Jangan lewatkan 1 bulan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Tapi saya bukan wala tumdi syahra. Kalau tidak percaya, lihat di IG saya. Dulu ada IG tapi saya tidak pernah buka. Lihat di IG saya itu ada status begini, banyak status begini. Wala tumdil laila atau wala tumdil yaum. Jangan lewatkan 1 hari atau jangan lewatkan 1 malam biduni mutala'atin durus, tanpa mentalaah pelajaran, atau biduni murajaati durusi, tanpa mengulangi pelajaranmu. Begitu. Jadi jangan cuma wala tumdi syahr, jangan lewatkan 1 bulan. Kalau bisa wala tumdil yaum, wala tumdil lail. Jangan biarkan 1 hari, 1 malam biduni atau fi ma la yufi, terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat, atau biduni murajaati kutubika, tanpa mengulangi memurajaah kitabmu. Usahakan itu. Kalau kalian pulang, tetap saya kontrol. Kecuali kalau saya tidak mau ikut. Oke. Gua PPK. Kalau pulang lagi, tetap kontrol. Ada itu grup. Tetap ada saya nanti kasih tugas. Bukan cuma kalian yang tidak tinggal pun anak asrama, yang tinggal di luar negeri, luar negara, luar Sulawesi. Itu tetap saya kasih tugas. Kalau dia itu tetap satu orang hafalan melalui WhatsApp. Kalau kamu karena masih dia, daripada kali nanti anak asrama, karena dia itu sudah membaca kitab Safinatun Najah. Kalau kamu baca di rumahmu, cari sendiri artinya atau cari beli terjemahan, kemudian di-upload. Caranya bagaimana? Kamu buat video baru kirim ke email saya. Karena kalau kirim lewat WA itu terpotong biasa toh. Apalagi sudah WA yang baru sekarang itu, saya menyesal update ke WA sudah tidak bisa. Dulu itu ada caranya mengupload video yang lama, ada. Sekarang sudah tidak bisa. Jadi kalau mau 2 caranya, bisa kirim videonya lewat email, bisa upload di YouTube. Baru saya nanti copy. Dan kalau bagusnya kirim saja lewat email, baru nanti saya upload ke YouTube. Jadi caranya bagaimana? Buat begini. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-ba'u harfu jari mabani, begitu terus. Ismi majrurun bil ba'i wala batu jari, begitu. Tetap saya pantau. Sampai kapan? Apakah cuma 2 minggu? Tidak. Saya kasih waktu kalian istirahat di rumah. Mau libur tidak? Mau libur? Jangan berharap libur.
Salah satu penyebab hilangnya ilmu itu karena banyaknya waktu yang terbuang. Makanya pesannya guru jangan biarkan 1 bulan ini waktumu sia-sia. Karena kenapa? Hilang. Ingat pesannya guru wajah tahid bersungguh-sungguh fi murajaah. Bersungguh-sungguh dalam memurajaah. Ustaz? Bersungguh-sungguh dalam murajaah. Lagian kalau di rumahmu berapa jam 1 jam sudah itu pas mongko main HP di sini. Jangan sampai kamu menyesal. Saya tanya, jangan sampai kamu menyesal. 1 bulan tidak pernah kau sentuh sorong, banyak yang hilang. Al-Quran saja itu 1 minggu saja tidak pernah murajaah, pasti ada hilang. Apalagi kalau kitab-kitab begini, Al-Quran itu gampang dihafal sebab bahasanya indah. Kenapa? Orang bisa hafal 1 kitab, 1 Al-Quran, sedangkan kalau kitab-kitab yang mukhtasar jiddan yang tipis begini, itu tidak bisa hafal. Sebab beda bahasanya. 1 karangan Indonesia, 1 karangan manusia, 1 Khalik, 1 Allah. Firman-Nya Allah itu indah, makanya enak dihafal. Itu salah satu mujizatnya firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah saja 1 minggu tidak diulang-ulangi, lupa bagaimana kalau kitab-kitab 1 bulan. Jadi saya kan 1 waktu nanti tanggal 25 pulang. Nanti belajar kalau tanggal 2 karena saya juga mau istirahat pastinya. Kalian libur waktu saya ke rumahnya orang tua aku, rumahnya keluarga, pergi jalan-jalan di Makassar. Fotonya juga jalan-jalan, bukan cuma kamu mau libur. Nanti setelah 1 minggu masuk bulan Ramadan, 1-2 hari bulan Ramadan, kembali temamu ke sini, temamu menghadap, kamu juga menghadap, begitu. Temamu menghadap, kamu juga menghadap. Jadi saya sambil misalnya subuh-subuh menghadap temamu, menyetor hafalan atau menyetor kitab bagi timmu yang kelompok C, dia menyetor kitab, saya tunggu kamu saudaramu bagaimana, begitu. Tapi pasti terlambat. Dia bisa saja tamat di bulan Ramadan. Kamu kalau 1 kali saja 1 pasal 1 hari, nggak bisa. Jadi tergantung dari kesadaran masing-masing. Ingat kita pesanku. Meraja. Nanti masuk di grup ada, nanti grup asrama. Sekalipun krik-krik itu. Yang aktif biasanya itu di grup IG. Kalau saya bertanya di grup WA biasanya di grup IG Bapak balas ke arahnya Ustaz, pasti begitu. Ada grup di luar grup. Tuh. Ada grup di luar grup, ada grup asrama. Dan ada juga grup asrama yang tidak ada pimpinannya. Pasti ada begitu. Tidak apa-apa, asalkan bagus. Jangan buat grup baru menggosip pembinaan asrama. Kalau ada begitu, waduh.